Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Roshelina di channel TV Mandarin. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sedikit referensi kepada teman-teman kalau mau beli buku bahasa Mandarin untuk belajar Mandarin. Nah, bagaimana sih mulainya belajar bahasa Mandarin? Kalau misalnya yang benar-benar belajar dari nol, teman-teman belajarnya dari Pinyin. Nah, kalau teman-teman mau belajar menulis, teman-teman harus belajar yang namanya goresan dasar Mandarin. Oke? Nah, Ping ini terdiri dari fonetik vokal, fonetik konsonan, dan nada ya. Nah, secara keseluruhannya itu disebut lafal ya, Pinyin ya, untuk membaca huruf Hanzi. Terus, yang kedua yang tadi saya sebutkan itu goresan dasar Mandarin. Kalau misalnya mau belajar menulis huruf harus belajar goresan dasarnya dulu, soalnya kan satu huruf itu kan terbentuk dari goresan-goresan dasar tersebut gitu. Nah, itu juga bisa disebut basic Mandarin. Aku udah bikin beberapa video tentang pelajaran basic Mandarin, teman-teman bisa lihat di sini. Belajar suatu bahasa itu menurut aku nggak susah, tetapi nggak mudah juga. Intinya kalau menurut aku ya harus hafalin banyak sekali kosakata. Kalau misalnya teman-teman sudah hafalin kosakata, otomatis kita mau ngomong itu udah bisa gitu loh. Kalau misal contoh ya, saya, kosakatanya saya itu Mandarinnya apa? Berarti wo dong. Terus mau Mandarinnya apa? Yao. Jadi kita harus kuasain banyak kosakata dulu. Terus kalau misalnya kita udah mau praktek ngomong itu langsung bisa gitu loh. Tentunya ada grammarnya. Cuman kalau misalnya pemula, grammarnya di skip dulu. Nanti udah kuasain kosakatanya udah banyak, kita tinggal pelajari grammar itu jauh lebih mudah. Sebenarnya grammar atau tata bahasa dalam bahasa Mandarin itu lumayan rumit ya, tapi ada yang umum dipakai, yang sering dipelajari juga ada. Nah, saya ada sebuah buku yang ini ya, dia ada 201 model ya tata bahasanya ya, cuman saya belum pelajarin semua. Terus ini dalam bentuk bahasa Mandarin ya, dia nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Dan jangankan teman-teman yang baru mau mulai belajar ya, aku kadang belajar aja masih pusing ini tata bahasanya, jadi kayaknya banyak banget. Nah, bagi pemula yang mau belajar Mandarin itu tata bahasanya mungkin di skip dulu. Mungkin yang umum-umum bisa dipelajari ya. Kayak contoh yang buku ini buku dari Mandarin Corner ya. Namanya Lao Shi Shaqin. Ini dulu beliau adalah kakak kelas saya dan juga pernah mengajar di kelas kami beberapa saat gitu ya. Cuman dia ngajarnya bukan Mandarin, tetapi multimedia, tetapi dia bawainnya pakai bahasa Mandarin. Keren kan? Nah, saya ada lihat buku dia, saya beli buku dia tuh. Dia pertamanya emang pendahuluan ya, kayak belajar Pinyin. Terus setelah itu dia ada tata bahasanya. Nih, tata bahasanya itu menurut aku bagus banget, dan ini yang umum dipakai gitu loh. Nah, habis itu selebihnya dia ada kosakata Mandarin yang paling sering digunakan. Ini standar HSK katanya ya. Jadi kalau misalnya udah menguasai semua kosakata yang dia berikan ini, itu kayak standar HSK 5 gitu. Keren banget ya. Terus di belakangnya itu juga ada kayak belajar Mandarin yang tentang perkenalan diri ya, terus mengenalkan orang lain ke teman. Terus habis itu tanya alamat dan nomor telepon dan lain-lain. Ini kayak bonusnya sih ya. Nah, buku yang aku sarankan bagi teman-teman itu kalau misalnya udah pelajari Pinyin, udah pelajari goresan dasar, teman-teman bisa beli buku ini. Kamus Bergambar Mandarin Indonesia Inggris super lengkap. Nah, di sini dia tulisnya untuk siswa SD SMP, tetapi menurut aku ini bisa untuk siapa saja ya. Nah, yang pertama itu dia belajarnya kayak gini, dia ada gambarnya langsung ya. Pertama itu temanya tuh wo, saya. Jadi ada pelajari saya, nama saya, cewek atau cowok, terus nomor telepon, usia, dan lain-lain. Ini bagus banget sih, dia udah ada gambarnya langsung, jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi. Misalnya yang satu nih, fangzi, rumah, terus dia ada Inggrisnya house gitu ya.
Nah, fangzi yang mana? Yang nomor 1, berarti ini fangzi. Terus pokoknya dia setiap kosakata dia ada gambarnya, udah ada nomor-nomornya di sini gitu. Terus ada lagi nih, pokok tata bahasa. Nih bagus banget ya. Ini penggunaan ye juga. Nah, menurut aku buku ini bagus banget. Ini untuk pemula sih bagus. Kenapa? Soalnya dia pelajarinya tuh dari diri kita, rumah, pokoknya alam sekitar kita gitu. Nah, kalau untuk percakapan sehari-hari, kalau misalnya kosakata di sini udah dipelajari semua, udah masuk ke otak ya, udah dihafal semua, saya yakin dan percaya teman-teman udah lancar ngomong sehari-hari dalam bahasa Mandarin ya. Tuh. Teman-teman kalau misalnya mau beli buku ini bisa klik link yang aku kasih di deskripsi ya. Dia udah langsung menuju ke tokonya. Saya juga beli di tempatnya. Harganya kayaknya 120 lebih ya, 120-an gitu deh. Terus dia ada versi, ini kan versi kayak untuk anak SD dan SMP nih. Tapi kalau buat pemula ini bagus banget, nggak terlalu banyak ya. Terus dia ada kayak upgrade-annya gitu. Nah, dia sama ya. Ini yang untuk SD, SMP. Tetapi untuk pemula tuh bagus banget, saya rekomendasi yang ini. Terus yang ini saya juga punya, dia untuk pelajar, mahasiswa, dan umum. Tapi ini isinya lebih banyak. Terus kalau misalnya pemula belajar ini mungkin agak pusing ya, karena kosakatanya terlalu banyak. Tapi ini bagus juga ya. Tuh, dia tebel, besar, lebih besar ya. Kalau ini kan gampang dibawa, kalau ini agak susah karena berat dan besar. Terus isinya tuh lebih komplit sih sebenarnya, maksudnya lebih banyak pelajarannya. Nah, kalau di sini dia belajarnya dari angka, kata bantu bilangan, dan lain-lain. Saya kasih teman-teman lihat dulu. Nah, ini angka, belajar 1, 2, 3. Dia juga ada gambarnya langsung. Terus menurut aku, kalau ini kan gambarnya kayak kartun ya, kalau ini gambarnya kayak real gitu, gambar barang yang real. Ada belajar waktu, ini udah rusak. Terus saya kasih teman-teman lihat yang satu. Nah, ini kata fan izi, lawan kata. Misalnya nan, lawan katanya nih ya, jin, lawan katanya chu. Dia langsung ada gambar, tapi di bawahnya itu kosakatanya sama ada. Dia 3 bahasa, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia. Terus dia ada pinyin-nya gitu ya. Dan ini yang tadi aku bilang dia lebih komplit. Lebih banyak deh. Lebih banyak lah istilahnya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau beli buku ini juga ada ya, linknya saya udah kasih di deskripsi. Yang ini juga ya. Ini dari Mandarin Corner Lao-Shi Shak-Jin. Saya juga sebenarnya udah lama sih saya beli bukunya pas dia launching. Harga promo ya, kayaknya 70-an ribu ya, 79 ribu kalau nggak salah. Bangga dong ya. Kakak kelas aku dulu. Aku ngaku deh. Nah, oke deh, sekian info aku hari ini tentang buku yang misalnya teman-teman mau belajar Mandarin ya, buku apa sih yang cocok? Menurut aku sih yang paling cocok yang ini. Oke, ini pertama gampang dibawa, yang kedua dia kosakatanya itu umum banget. Terus dia ada gambarnya yang menarik, kayak gambar kartun gitu, kayak begini nih. Belajar anggota keluarga ya, papa, mama, terus ye, nenek, dia udah ada urutannya gitu. Ke cie, titi, meme ya. Terus ini juga saya sayang ayah dan ibu nih. Melahirkan saya, menjaga saya. Banyak banget ya. Ini cocok banget sih buat pemula ya. Saya sarankan yang ini. Pertama gampang dibawa, kedua gampang dimengerti. Terus dia ada tata bahasa yang umum juga. Oke deh teman-teman, sekian video dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar, nanti saya bantu jawab.
Sekian video ini, jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman atau media sosial yang teman-teman punya, supaya teman-teman yang ingin belajar Mandarin mulai dari mana mereka bisa mendapatkan manfaat dari video ini. 谢谢你们的收看，下次再见喽，拜拜。